Bertobatnya Sang Mafia. Episode 5, kini Aisyah menatap ke arah Leon dengan tatapan benci. Dia tidak menyangka bahwa Leon akan sejahat ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kini Hans pun membuka lakban yang menutupi mulut Aisyah. Dan saat itu juga Aisyah langsung memaki Leon. Dasar lelaki brengsek, kau melakukan segala cara agar aku bisa menerima permintaanmu. Bahkan saat ini kau berani untuk mengancamku dengan kedua orang tuaku. Jangan pernah sakiti kedua orang tuaku atau kau akan tahu akibatnya, kata Aisyah dengan nada mengancam ke arah Leon yang saat ini berada di depannya. Leon pun tertawa saat mendengar bahwa Aisyah mengancam dirinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ada wanita yang berani untuk mengancam dirinya. Hahaha, Hans, dia mengancamku. Hahaha, ucap Leon sambil melihat ke arah Hans dengan tertawa, karena dia merasa sangat lucu dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah padanya. Tuan, sepertinya dia tidak memiliki otak sama sekali, sambung Hans dengan kembali menertawakan Aisyah. Melihat mereka berdua yang tengah lengah, kini Aisyah berniat untuk berteriak agar orang-orang dan juga kedua orang tuanya tahu bahwa dia kini berada di mobil sedang diculik. Tolong, tolong, aku ada di sini. Tolong, Abah, Umi, Aisyah ada di sini, teriak Aisyah sambil menggedor-gedor kaca mobil milik Leon. Leon juga Hans pun hanya bisa terdiam saat melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah saat ini. Mereka berdua kembali tertawa dengan terbahak-bahak atas apa yang saat ini dilakukan oleh Aisyah. Hahaha, tawa mereka berdua dan saat ini Aisyah pun melihat ke arah semua orang, yang sama sekali tidak merespon teriakan Aisyah. Kini dia sadar bahwa mobil ini kedap suara. Kalian benar-benar jahat. Bagaimana bisa kalian melakukan semua ini padaku? Padahal antara aku dan kalian sama sekali tidak pernah mengenal. Aku juga tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada kalian. Tapi kenapa kalian malah menculik aku? Hiks hiks, tangis Aisyah sambil menatap marah ke arah mereka berdua. Kini Leon pun menatap serius ke arah Aisyah yang sedang menangis. Bukankah aku sudah katakan padamu bahwa aku bisa memberikan kamu kebahagiaan asalkan kamu mau menuruti apa yang aku inginkan? Kau mempersulit semuanya. Dan kini jangan salahkan aku jika aku akan menjadikan korban kedua orang tuamu karena keegoisanmu ini. Sekarang katakan padaku, kau setuju untuk menjadi wanita penghibur atau kedua orang tuamu yang akan menjadi korban? Karena kau telah berani menolak keinginanku. Kini Leon pun memberikan semua tawaran kepada Aisyah dengan mengancam kedua orang tuanya sebagai ancamannya. Aisyah pun menatap tajam ke arah Leon. Kini dia benar-benar tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Tapi sebenarnya Aisyah memiliki rencana lain untuk membuat Leon jera, karena dia sudah berani untuk mengancam dirinya. Baiklah, aku setuju. Asalkan kau mau memberikan aku kesempatan untuk menghubungi kedua orang tuaku, agar mereka tidak khawatir dengan keberadaanku, kata Aisyah dengan nada sedikit tegas kepada Leon yang saat ini berada di depannya. Dan Leon pun tersenyum sinis saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah padanya. Kau pikir aku bodoh, dengan memberikan kepercayaan kepada kamu untuk menghubungi keluargamu? Kau tahu bukan, bahwa aku sama sekali tidak percaya dengan kau yang sangat licik ini. Kau pasti akan langsung berteriak dan meminta pertolongan kepada kedua orang tuamu jika aku memberikan kesempatan untuk kamu menghubungi mereka, jawab Leon dengan nada sinisnya saat dia berhadapan dengan Aisyah yang sangat cerdik ini. Tidak, aku tidak akan melakukan itu semua. Aku hanya tidak ingin membuat mereka berdua menderita itu saja, jawab Aisyah dengan berusaha untuk meyakinkan Leon bahwa dia tidak akan melakukan hal yang dikatakan oleh Leon tadi. Baiklah, jika memang kau bisa memegang kata-katamu, maka aku akan memberikan kamu kesempatan untuk menghubungi keluargamu.
Tapi jika kau berani macam-macam, maka jangan salahkan aku jika nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Aku akan mengantarkan mayat kamu kepada kedua orang tuamu, dan kau pasti tahu bagaimana perasaan mereka saat melihat anaknya kini sudah menjadi mayat, ucap Leon dengan menatap dingin ke arah Aisyah yang kini juga menatapnya. Aisyah sama sekali tidak takut dengan apa yang dikatakan oleh Leon padanya. Sekarang yang dia pikirkan adalah kedua orang tuanya. Kau pikir aku takut dengan kematian? Kau mengancam orang yang salah jika kau mengancam aku dengan kematian. Tapi tenang saja, aku tidak akan mengingkari apa yang aku katakan tadi. Asal kau benar-benar bisa dipercaya untuk tidak menyakiti keluargaku, jawab Aisyah dengan suara dinginnya saat dia menatap ke arah Leon. Leon pun tersenyum saat melihat bagaimana ekspresi wajah Aisyah, yang sama sekali tidak takut padanya. Baru kali ini dia melihat wanita yang cukup berani padanya, dan Leon pun semakin merasa tertantang untuk bisa menaklukkan Aisyah. Hans, berikan dia handphone, kata Leon dengan memerintahkan Hans untuk memberikan Aisyah handphone dan menghubungi keluarganya. Hans pun cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Leon padanya. Hans tidak mengerti kenapa Leon yang malah memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk menghubungi keluarganya. Tapi Tuan, bagaimana jika dia malah mengingkarinya? Maka keberadaan kita akan terancam, jawab Hans dengan berusaha untuk mengingatkan Leon tentang keberadaannya saat ini. Leon pun hanya tersenyum sambil menatap ke arah Aisyah. Berikan handphonenya Hans, aku tidak ingin mengulangi perkataanku untuk yang kedua kalinya, kata Leon dengan nada dinginnya saat dia berbicara dengan Hans. Karena tidak mau mencari masalah dengan Leon, akhirnya Hans pun memberikan handphonenya. Kini Aisyah langsung mengambil handphone tersebut dan menghubungi keluarganya. Tak butuh waktu lama kini suara nada dering handphone milik Abah Aisyah pun berbunyi. Dengan cepat Abah Aisyah langsung mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum, ucap Abah Aisyah. Kini Aisyah pun tidak bisa menahan air matanya untuk tidak menangis. Tapi sebisa mungkin dia harus menahannya karena dia takut bahwa abahnya akan semakin merasa khawatir padanya saat mendengar dia menangis. Halo, ini siapa? Kata Abah sekali lagi karena dia belum mendapatkan jawaban dari si penelepon tersebut. Waalaikumsalam, Abah ini Aisyah, ucap Aisyah dan sang Abah pun langsung merasa bahagia saat dia mendengar bahwa si penelepon tersebut adalah Aisyah anaknya. Aisyah, Umi, ini Aisyah, ucap si Abah dengan perasaan bahagia sambil memberitahukan kepada istrinya bahwa yang menelponnya saat ini adalah Aisyah. Kini kedua orang tua Aisyah pun tampak begitu sangat bahagia saat mendengar bahwa yang menelponnya adalah Aisyah. Aisyah, kamu ada di mana? Umi sama Abah sangat khawatir sama kamu. Katakan pada Umi sekarang, kamu ada di mana biar Umi sama Abah datang ke sana untuk menjemput kamu. Ucap Umi Aisyah dengan perasaan bahagia dan berkata bahwa dia akan menjemput Aisyah. Kini Aisyah pun kembali menahan air matanya agar tidak jatuh. Tidak Umi, jangan ke sini. Aisyah tidak apa-apa kok. Hanya saja saat ini Aisyah memiliki urusan yang harus Aisyah selesaikan. Aisyah tidak bisa pulang selama beberapa hari. Tapi Abah dan juga Umi tidak perlu khawatir karena Aisyah di sini baik-baik saja kok, ucap Aisyah dengan berusaha untuk membuat kedua orang tuanya merasa tenang dan tidak merasa khawatir lagi sama dirinya. Tapi kamu berada di mana Aisyah? Umi sama Abah sangat ingin bertemu sama kamu. Sekarang katakanlah biar Umi yang ke sana. Umi Aisyah pun masih berusaha ingin menemui Aisyah. Karena sebelum dia melihat sendiri bagaimana keadaan Aisyah, maka Umi sama Abah Aisyah tidak akan merasa tenang. Umi, untuk saat ini Aisyah tidak bisa pulang. Ada sesuatu yang harus Aisyah selesaikan, dan Aisyah juga tidak bisa mengatakan tentang keberadaan Aisyah.
Tapi Aisyah saat ini baik-baik saja. Jadi Umi dan juga Abah tidak perlu merasa khawatir lagi ya. Jawab Aisyah kembali mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Kini Leon pun memberikan kode bahwa waktunya sudah habis dan sudah saatnya dia mengakhiri panggilannya. Umi, Aisyah pamit dulu ya. Ada sesuatu yang harus Aisyah lakukan. Umi sama Abah tidak perlu merasa khawatir. Dan secepatnya nanti Aisyah akan pulang. Assalamualaikum, kata Aisyah dengan berpamitan kepada uminya. Waalaikumsalam, jawab uminya dan kini panggilannya pun berakhir. Aisyah langsung melempar handphone milik Hans. Dia pun kini menatap tajam ke arah Leon. Apakah sekarang kau sudah puas? Tanya Aisyah dengan nada sinisnya. Tentu saja. Sekarang ayo kita kembali dan kamu akan mulai bekerja, jawab Leon dengan perasaan bahagianya dan tersenyum sinis. Saat itu juga mobil Leon pun melaju dan berjalan pergi meninggalkan rumah kontrakan Aisyah, yang saat ini terdapat kedua orang tuanya yang tengah tersenyum bahagia karena mendengar kabar bahwa tidak terjadi sesuatu apapun kepada Aisyah. Mereka berdua memang sama sekali tidak merasa curiga kepada Aisyah, karena Aisyah mengatakan bahwa dia akan kembali setelah beberapa hari ini, dan Aisyah selalu menepati janjinya, maka mereka berdua pun cukup bahagia saat mendengar kabar tersebut. Sedangkan di tempat lain, saat ini Leon dan juga Aisyah telah tiba di sebuah klub milik Leon. Kini Aisyah pun tersenyum sinis saat melihat bagaimana dia akan menghancurkan klub ini. Sekarang kau akan bekerja di tempat ini, dan saat itu juga kau akan menjadi wanita penghibur. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, karena setelah itu kamu akan mendapatkan bayaran yang cukup banyak, ucap Leon dengan memberikan iming-iming uang kepada Aisyah jika dia mau bekerja dengan baik di tempatnya ini. Aisyah pun tersenyum sinis ke arah Leon. Kini dia pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Leon padanya. Baiklah, aku akan melakukan tugasku dengan baik, dan kau tidak perlu khawatir, karena setelah ini aku akan membuat klubmu menjadi terkenal, jawab Aisyah dengan tersenyum sinis ke arah Leon. Leon hanya diam sambil menatap ke arah Aisyah. Saat itu juga Aisyah pun langsung berjalan menuju ke dalam klub tersebut. Aisyah menatap sekeliling klub yang tampak sangat ramai meskipun siang hari. Kini dia langsung diarahkan untuk menuju sebuah ruangan yang terdapat para wanita penghibur. Aisyah yang melihat pemandangan di depannya ini sangat miris, karena wanita ini rela melakukan segala cara, bahkan mempertontonkan lekuk tubuhnya kepada para lelaki hidung belang hanya demi uang. Dan kini Aisyah langsung diarahkan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian seksi. Sekarang kau ganti pakaianmu itu dengan ini, ucap seorang wanita paruh baya yang ditugaskan untuk menjaga para wanita penghibur di klub ini. Wanita itu pun melempar sebuah baju yang terlihat sangat seksi. Aisyah pun tampak begitu sangat merasa jijik dengan pakaian ini, dia langsung merobek pakaian yang diberikan oleh wanita tadi. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau merobek pakaian itu? Teriak wanita paruh baya itu yang sering dipanggil Madam. Aisyah pun menatap geram ke arah wanita paruh baya tersebut, lalu dia berkata dengan nada sinisnya. Heh, Bu. Ibu itu tidak sadar kalau umur ibu itu sudah tua, dan ibu masih melakukan hal maksiat seperti ini. Ingat Bu, kita ini akan dekat dengan kematian, dan semuanya akan mati. Jika ibu melakukan hal yang berdosa seperti ini, maka neraka adalah jaminan kita Bu. Aisyah pun menasehati wanita tersebut dengan kematian, tapi wanita itu sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Heh, wanita sok suci, kamu jangan mentang-mentang seorang muslim dan datang ke sini untuk berceramah. Kau datang ke sini sama dengan mereka, yaitu menjual tubuhmu, jadi jangan sok suci ataupun ingin menceramahi kami di sini, jawab si wanita paruh baya tersebut dengan membentak keras ke arah Aisyah.
Aisyah pun kini tersenyum sinis. Dia pun langsung mengambil semua baju yang akan dipakai oleh wanita penghibur tersebut. Aisyah merobeknya dan merusak semua baju-baju tersebut. "Heh, kau jangan kurang ajar merusak semua baju-baju itu," teriak wanita parubaya tersebut dengan berusaha untuk mencegah Aisyah. Tapi Aisyah seperti orang kesetanan, yang terus merobek semua baju-baju tersebut. Bahkan semua wanita yang berada di situ berusaha untuk mencegah Aisyah. Tapi mereka semua terluka karena Aisyah mencakar sambil memukulnya. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya wanita parubaya tersebut memanggil anak buahnya untuk mencegah Aisyah. "Lepaskan aku akan merusak semua barang-barang yang digunakan untuk bermaksiat. Sekarang lepaskan aku." Aisyah berusaha untuk melepaskan diri dari anak buah yang saat ini tengah memegang dengan cukup erat. "Sekarang bawa wanita itu di gudang belakang," perintah wanita parubaya tersebut. Lalu mereka pun membawanya ke gudang untuk menghukum Aisyah karena berbuat onar. "Dasar wanita tidak tahu diri. Kau berani membuat onar di klub ini, hah? Lihat saja bagaimana nanti Tuan akan menghukum kamu," bentak salah satu anak buah Leon kepada Aisyah. "Aku sama sekali tidak takut," jawab Aisyah dengan tegas. Dan saat itu juga mereka pun mengurung Aisyah di dalam gudang tersebut. Setelah itu anak buah tadi langsung menelpon Leon untuk memberitahukan tentang kekacauan yang dilakukan oleh Aisyah. "Apa, benar-benar wanita yang tidak tahu diri?" maki Leon dengan penuh amarah saat dia mendengar tentang apa yang dikatakan oleh anak buahnya. Saat itu juga Leon pun langsung berangkat menuju ke klubnya untuk menemui Aisyah. Dan saat dia membuka pintu gudang tersebut, terlihatlah Aisyah yang saat ini tengah tersenyum ke arahnya. "Kau benar-benar wanita yang tidak tahu diri," ucap Leon dengan amarah di dalam hatinya sambil menarik rambut Aisyah. "Heh, kau pikir aku akan menuruti keinginan kotormu itu? Sampai mati pun aku tidak akan sudi menjadi wanita penghibur di klubmu ini," jawab Aisyah dengan yakin dan tanpa meringis kesakitan saat Leon menarik rambutnya. Kini Leon pun mengambil sebuah pisau yang berada di samping gudang tersebut. "Kau pikir aku main-main dengan perkataanku, hah? Lihat saja aku akan mengirimkan mayatmu pada keluargamu. Dan saat itu juga aku juga akan membunuh kedua orang tuamu itu." Leon pun mengarahkan pisau tersebut ke arah Aisyah. "Baiklah, jika memang itu sudah takdir aku tidak bisa melawannya. Aku lebih baik mati daripada harus melakukan dosa itu," ucap Aisyah lalu berdiri dan menusukkan pisau itu ke perutnya. Saat itu pisau yang dipegang oleh Leon pun langsung menancap di perut Aisyah. "Siit," ucap Leon dengan wajah kesalnya karena ternyata Aisyah adalah wanita yang berani. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.